Istri bukan berarti nguasain. Nih bini-bini sekarang lakinya mati dikuasain hartanya. Anaknya ada banyak, bukan dibagi-bagi, secara hukum Allah dikuasain sama dia. Dia bilang dibohong deh sama anaknya. Dulu bapak lo nggak punya apa-apa, nih gue yang modalin. Jangan. Memang kita bisa menang di dunia. Ingat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, ya. Semua akan lari dari kita nanti di yaumil qiyamah. Biar bapak sama anak saling nuntut, bini sama laki saling nuntut. Makanya yang gak saling nuntut hanya orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka yang menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Di antara perintah Allah adalah hukum bagi waris. Ya. Yang jadi bini pertama pakai surat, bini kedua, bini ketiga, bini keempat nggak pakai surat, punya hak. Walaupun di pengadilan menang, oh saya punya surat nikah resmi, di pengadilan dimenangkan, yang lain bukan dianggap istri. Oh, di dunia Anda menang. Para hakim juga bisa tersenyum. Nanti di yaumil qiyamah, ya wil, celaka mereka. Paham? Jadi a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Kasih setiap orang yang memilih hak akan haknya. Berkata Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris, sampai perkataan beliau, makna al-irthi lughatan wa syar'an. Al-irthu lughatan al-baga'u wa intiqalu syai' min qaumin ila qaumin akharin. Irith atau warisan itu menurut bahasa adalah tetap. Dan juga bisa diartikan berpindahnya sesuatu dari kelompok ke kelompok yang lainnya. Adapun menurut syariat, haqqun gabilun litajazzu, sebuah hak yang bisa dibagi, dalam artian walaupun dibaginya setelah diuangkan, ya, itu maksud termasuk gabilun litajazzi. Bukan berarti ada orang meninggalkan mobil kan nggak bisa dibagi, berarti mobil milik seseorang lah. Tapi kalau diuangkan, uangnya bisa dibagi. Maka mobil itu atau sejenisnya, cincinkah, apakah itu, selagi bisa diuangkan, itu gabilun litajazzu. Yang nggak bisa dibagi adalah hak wali nikah, ya. Seorang ayah meninggal dunia, kemudian memiliki anak laki 2 dan 1 anak perempuan. Anak perempuan ini pengen nikah, maka bukan berarti sarang paruh haknya. Kamu separuh, satunya separuh, enggak. Akan tetapi terserah si adik perempuannya ini memilih dan mengizinkan salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dengan ketentuan-ketentuan yang insya Allah kita bahas di babun nikah.
yathbutu li mustahiqqin ba'da mauti man lahu dhalik. Hak tersebut ditetapkan untuk yang berhak setelah wafatnya orang yang memilikinya. Zaid meninggal memiliki sekian banyak harta. Begitu Zaid meninggal, maka hartanya yang tadinya miliknya menjadi milik ahli warisnya. Makanya kalau misalnya ada yang meninggal dunia, biasanya ada pengumuman, insyaallah tahlil mulai besok di kediaman almarhum fulan. Itu salah, karena dia sudah tidak memiliki, tapi di kediaman yang terkena musibah, bukan kediaman si mayit. Mayit sudah nggak ada, kalau di kediamannya dikubur ntar bikinnya. Nah, jadi begitu dia meninggal, haknya ini berpindah kepada ahli waris. Cara mendapatkan hak tersebut dengan apa? Ligarabatin, karena sebab kekeluargaan. Nanti ada urutannya antara si mayit dan si ahli waris. Au nahwiha, atau sejenisnya seperti al-wala, an-nikah, ya. Kemudian arkanul irthi thalathatun, rukun warisan itu ada 3. Yang pertama warithun, pewaris. Mauruthun, yang mewariskan. Wa haqqun mauruth, dan hak yang diwarisi. Jadi ini harus ada pewarisnya, ada yang mewarisi yang meninggal, kemudian ada hartanya. Kalau salah satunya nggak ada, berarti pindah atau bisa batal. Baik. Asbabul irthi arba'atun. Sebab orang bisa mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama garabatun, kekeluargaan, ya, dengan hubungan nasab, ya. Semua yang bernasab sama dia dasarnya punya hak waris, kecuali ibunya ibu dan ibunya bapak. Ya, ibunya ibu sama ibunya bapak enggak nyambung nasabnya sama dia, tapi mereka berhak. Beda halnya bapaknya ibu enggak dapat. Ya, jadi kakek yang dapat cuman bapaknya bapak. Kalau nenek dua-duanya dapat. Mustahik. Ibunya ibu dan ibunya bapak mustahik. Orang yang berhak menerima waris. Namun yang dikedepankan itu adalah yang berhubungan langsung dengan si mayit. Nah, yang berhubungan langsung dengan si mayit ini nggak bakal terhijab, apapun alasannya. Yang pertama, istri atau suami itu berhubungan langsung dengan si mayit. Kemudian orang tua, baik bapak atau ibu, langsung berhubungan dengan si mayit. Kemudian anak, laki atau perempuan, ini langsung berhubungan dengan si mayit. Maka mereka tidak terhijab. Nah, nanti cara pembagiannya akan disebutkan. Wa nikahun, dan pernikahan, yaitu istri. Mertua nggak dapat, ya. Ipar nggak dapat, pernikahan hanya istri yang dapat. Tamam. Istri bukan berarti nguasain. Nih bini-bini sekarang lakinya mati dikuasain hartanya.
Anaknya ada banyak, bukan dibagi-bagi secara hukum Allah, dikuasain sama dia. Dia bilang dibohong deh sama anaknya. Dulu bapak lo nggak punya apa-apa, nih gue yang modalin. Jangan. Memang kita bisa menang di dunia. Ingat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani, ya. Semua akan lari dari kita nanti di yaumil qiyamah. Biar bapak sama anak saling nuntut, bini sama laki saling nuntut. Makanya yang enggak saling nuntut hanya orang yang bertakwa. Wal akhillau yawmaidzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Teman dekat, ya, kemana-mana bareng, kantongnya kantong kita. Di yaumil qiyamah menjadi musuh kita, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka yang menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Di antara perintah Allah adalah hukum bagi waris. Ya. Yang jadi bini pertama pakai surat, bini kedua, bini ketiga, bini keempat nggak pakai surat, punya hak. Walaupun di pengadilan menang. Oh, saya punya surat nikah resmi. Di pengadilan dimenangkan, yang lain bukan dianggap istri. Oh, di dunia Anda menang. Para hakim juga bisa tersenyum. Nanti di yaumil qiyamah, ya wil, celaka mereka. Paham? Jadi a'ti kulli dhi haqqin haqqah. Kasih setiap orang yang memilih hak akan haknya. La ilaha illallah. Itu musibah, ya, musibah umum sudah, ya, musibah umum. Wa wala'un, dan sebab wala, ya, pembebasan budak maulal mu'tik, ya. Ada mu'tik, ada maulal mu'tik. Ada orang dibebasin, nah itu namanya wala. Udah nggak punya nasab, garabahnya udah nggak ada, maka dikembalikan kepada mu'tik. Kalau nggak ada mu'tik, ya, kepada maulal mu'tik. Kalau nggak ada, kepada ahli waris maulal mu'tik. Nggak ada juga keempat, wajihatul Islam, ya, ke apa namanya, seperti baitul mal. Ada orang sebatang kara, nggak punya keluarga, nggak pernah jadi budak, bapak kakeknya dulu nggak ada yang jadi budak, kemudian nggak kawin, ya, nggak punya anak, maka hartanya dikembalikan kepada baitul mal. Kalau baitul malnya itu teratur. Kalau di baitul malnya banyak copet, enggak ke baitul mal, tapi kepada amin, orang yang jujur, yang terpercaya, biar digunakan untuk maslahatul muslimin. Sama. Syurutul irth, syarat-syarat warisan. Arba'atun, yang pertama tahaqququ mautil maurus, dipastikan wafatnya orang yang mewarisi, yang mewariskan, ya, dipastikan dulu udah mati apa belum. Kalau belum meninggal, maka hartanya mauquf, dihentikan sampai dipastikan wafatnya. Kalau nggak ketemu-temu juga ada orang hilang, usianya 50 tahun, tahu dia masih hidup apa enggak, ya, hartanya nggak boleh dibagi ahli waris, ditahan dulu
sampai dipastikan dia meninggal. Oh, nggak ketemu-temu. Dari sejak hilang sampai sekarang udah 50 tahun lagi. Nah, biasanya orang 100 tahun jarang hidup ya. Nah, kalau sudah kemungkinan pasti wafatnya sebab umur yang mustahil, maka boleh dibagikan warisnya. Yang penting dipastikan wafatnya. Kemudian wa tahaggugu hayatil waris ba'da mautil mauruth, dan dipastikan pewaris yang mendapatkan waris masih betul-betul hidup setelah wafatnya yang memiliki harta. Ya, Zaid punya anak Amr. Sama Zaid meninggal, pastikan Amr masih hidup. Zaid punya anak Amr dan Bakr. Misal Zaid meninggal, pastikan Amr dan Bakr masih hidup saat Zaid meninggal. Walaupun selang sehari terus Amr meninggal, tetap dianggap ahli waris. Nanti warisannya Amr pindah lagi kepada ahli warisnya. Tapi kalau Amr meninggal duluan, sejam kemudian bapaknya yang namanya Zaid meninggal, maka yang dapat warisan di sini si Bakr. Si Amr tidak, karena dia meninggal lebih dulu daripada ayahnya. Gak boleh hidupin lagi. Biar anaknya berentet si Amr. Anaknya 17 misal. Tapi Amr meninggal duluan daripada si Zaid, si konglomerat ini. Maka anak-anaknya Amr tidak berhak mendapat sepeser pun dari warisan, karena mereka terhijab dengan adanya Zaid, dengan adanya Bakr sebagai anak lakinya si Zaid. Jadi kalau ada anak laki, ya, ada anak laki, maka cucu nggak dapat. Tapi kalau anaknya si Zaid ini Amr dan Hindun, perempuan. Amr meninggal duluan, punya anak 17, laki perempuan. Gak lama si Zaid meninggal, warisannya si Zaid separuhnya untuk si Hindun, sisanya untuk anak-anaknya Amr. Ya, laki-lakinya dapat 2, perempuannya dapat 1 dari separuh sisa dari si Hindun. Nah, jadi pastikan dulu ahli waris itu masih hidup. Gak boleh bapaknya udah meninggal duluan terus dihidup-hidupin lagi. Loh, bapak saya kan juga anaknya. Ya, bukan ahli waris. Malah bapak kamu harusnya jadi orang yang memberikan warisan kepada kakekmu. Paham? Karena kakeknya meninggal belakangan. Jadi orang yang mendapatkan warisan adalah yang masih hidup setelah wafatnya orang yang mewarisi. Paham? Jadi jangan pakai dihidup-hidupin lagi dah. Ntar kalau hidup beneran kabur. Wa ma'rifatu idla'ihi lil mayyit bi garabatin aw nikahin awwala, dan tahu hubungannya ya dengan si mayit dari kekeluargaan, dari pernikahan atau dari wala. Paham? Enggak cuma ngaku-ngaku doang. Boleh, harus ada bukti dan diketahui bahwa dia betul-betul keluarga yang berhak mendapatkan waris. Wal ilmu bi jihatil irth bin nisbati lil qadhi wal mufti,
dan mengetahui dari segi mana, dari segi apa dia mendapatkan warisan. Nah, ini syarat ini khusus untuk qadhi ataupun mufti. Ya, jadi ulama itu jangan apa? Jangan ada orang datang, "Pak Ustadz, nih bapak saya meninggal." Ya. Ninggalin bini sama anak. Anaknya laki mau perempuan? Oh, tinggal dibagi. Tanya dulu, neneknya masih hidup enggak? Ya. Bapaknya bapak kamu masih hidup enggak? Kadang-kadang orang itu melupakan kakek, nenek, ya. Ninggalin bini sama anak doang. Ya enggak? Gak boleh kita saling menzalimi. La tazlimuna wa la tuzlamun. Nama mawani'ul iris, pencegahan iris warisan, ya. Ada orang gara-gara 4 perkara ini nggak dapat waris. Yang pertama al-qatl, membunuh. Nah, yang cepat-cepat dapat waris bapaknya dibunuh. Musambak. Sama? Atau dia tidak langsung membunuh tapi mau terbunuh apa? Orang tuanya terbunuh gara-gara dia. Sama? Buang kulit pisang sembarangan, bapaknya kepleset meninggal, nggak dapat. Karena dia sebab terjadinya kecelakaan itu. Makanya hati-hati dokter, ya. Dokter bedah operasi bapaknya, mendingan kasih orang dah, ya. Kalau gagal kamu nggak dapat waris. Bahkan ulama mengatakan andai kata seorang istri meninggal sebab digauli suaminya, maka suaminya tidak mendapatkan warisan. Wafatnya sebab digauli, ya. Hakata, pokoknya penyebab kematian tidak dapat warisan. Walaupun apa, qadhi sebagai hakim yang tertuduh bapaknya, ternyata betul bukti-buktinya dan dia menghukumi bapak saya fulan bin fulan harus dipancung, dia nggak dapat waris karena dia yang memutuskan. Atau saksi, saya bersaksi bahwa saudara saya ini telah membunuh fulan, maka yang bersaksi nggak dapat waris karena dia sebab terbunuhnya siapa namanya, si yang mewariskan, ya. Gala warig, budak tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena budak itu tidak memiliki apa-apa. Al-abdu wa ma malaka li sayyidih, budak dan apa yang ia miliki adalah milik tuannya. Jadi sia-sia dikasih warisan, diambil sama tuannya, maka dia tidak mendapatkan warisan. Wa ikhtilafid din, beda agama. Beda agama tidak mendapatkan waris. Sama. Ini yang harus diperhatikan, ya. Kalau udah beda agama nggak dapat waris. Wallahu alam hukum di sini nih, ya. Jadi kalau beda agama putus. Karena persaudaraan Islam jauh lebih kuat. Sama. Yang mempersaudarakan kita adalah la ilaha illallah. Siapa yang keluar dari la ilaha illallah, walaupun dia satu kandung sama kita, bukan saudara kita. Dan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq pernah berbincang dengan putranya Abdurrahman, ya. Abdurrahman ini bilang sama Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abah, waktu di peperangan Badar saya melihat engkau. Kalau saya mau bunuh engkau waktu itu bisa saja, cuman saya ngelihat kamu ayahku." Apa kata Sayyidina Abu Bakar? "Andai kata saat itu aku yang melihatmu,
aku akan membunuhmu karena saat itu engkau musuhnya Rasulullah. Karena hubungan la ilaha illallah aqwa. Kita hidup lillah, ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la lid-dunya wa la lin-nas. Wad-daurul hukmi, hukum yang berputar. Di sini dikasih contoh begini. Ada ahli waris saudara, ya, saudara kandung. Enggak ada yang lain kecuali dia. Haiz, menguasai apa? Harta. Asabatul mayyit. Dia dapat asabah. Tiba-tiba dia bilang, ini anaknya saudara saya, anaknya si mayit nih. Saya bersaksi bahwa ini anaknya si mayit. Maka ditetapkan nasabnya si anak, tapi si saudara nggak jadi dapat waris. Kenapa? Karena asabah semuanya kepada si anak lakinya si mayit. Karena kalau dia mewarisi, si saudara ini mewarisi, maka dia bukanlah apa? Kalau li'annahu law waratha lam yakun akhun al-akh haiz. Bal yumkinu mahjuban falam yasihu iqraruhu falam yathbut nasabuhu wa la yarith. Dengan demikian maka tidak sah kesaksiannya dan juga tidak ditetapkan nasabnya, dan si anak itu tidak mewarisi. Karena daurul hukmi, kalau ini disahin dia nggak dapat waris, kalau dia nggak disahin dia dapat waris, akan berputar. Sedangkan yang sudah ma'ruf bahwasannya saudaranya ini tidak menikah, tidak memiliki istri, dan tidak kemana-mana, di kampung aja. Kalau si anak ini bukan sekedar kesaksian dari si saudara mayit saja, melainkan memiliki bukti dan saksi, maka ditetapkan dan dipindahkan warisannya kepada si anak dan saudaranya mahjub. Paham? Jadi ini cuman kesaksian dari si saudaranya, anak ponakan saya nih, anaknya si mayit. Itulah, ya. Hadza huwa mawani'ul irth. Jadi fahami betul-betul agar kedepannya kita bisa tahu siapa yang berhak mendapatkan waris dari kalangan laki-laki, dari kalangan perempuan. Setelah itu, namun kalau hukum waris ini nggak bisa dipelajari dengan teori, harus dengan papan tulis, hitung-hitungan, ya. Ya Allah, hitung-hitung permulaan, ya. Minimal udah pernah dengar tentang warisan. Adapun kalau detailnya, insya Allah kapan-kapan, ya. Bukan di jalsah umum seperti ini, tapi perlu takhassus, keseriusan dalam mempelajari al-faraid. Dan faraid ini awwalu ilmin yunza'u min ummati, kata Nabi SAW. Ilmu yang pertama dicabut dari umatku, warisan. Sekarang orang nggak ada yang peduli lagi dengan dengan warisan. Udah bagi rata aja. Seakan-akan Allah nggak pernah berfirman, seakan-akan Al-Quran nggak pernah diturunkan, seakan-akan Nabi tidak pernah berdakwah. Na'udzubillah. Jadilah Muslim yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah dengan mengikuti segala aturan yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya atau baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang takut akan murkanya, yang mengharap rahmatnya subhanahu wa ta'ala,
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. الله وملائكته يصلون على